Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya ingin menyampaikan dan sharing mengenai akad ijarah mausufah fi zimmah yang menjadi salah satu pembahasan kita di mata kuliah fikih muamalat kontemporer. Sebelumnya bahan penjelasan dalam video ini saya ambil dari dua PowerPoint ya. Pertama dari Bapak Abdul Salam dari Syariah Business Consultant dan GM-nya Koperasi Syariah 212. Kemudian yang kedua PowerPoint-nya Bapak Ahmad Ifham Solihin yang memiliki Amanah Syariah Consulting di Jakarta. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi supaya kalian bisa download secara mandiri. Baik, langsung saja. Pertama, pendahuluan dulu, kita membuka PowerPoint yang milik Bapak Abdul Salam. Perkembangan akad muamalah terus berinovasi menjadi solusi dalam situasi perekonomian modern. Salah satunya adalah akad ijarah mausufah fi zimmah atau yang bisa kita singkat dengan IMFZ ya, yaitu akad sewa yang masih dalam tanggungan dan seterusnya ya. Pada intinya IMFZ itu adalah akad salam tapi barangnya jasa. Nah, dalam akad salam barang yang kita beli kan berupa barang, item seperti itu ya, di mana kita mengirimkan uangnya lebih dulu, sedangkan barang datang kemudian, sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam transaksi jual beli online baik via Shopee, Bukalapak dan sebagainya ya. Nah, sedangkan dalam IMFZ itu kita bayar dulu, sedangkan barang sewanya belum ada. Nah, barang sewanya ini nanti akan datang berikutnya seperti itu. Jadi akad salam tapi objeknya adalah jasa atau sewa. Nah, seperti itu penjelasan mudahnya apa itu IMFZ. Dan di sini beliau juga menjelaskan bahwa akad IMFZ ini bisa menjadi solusi dari e-money yang sedang marak saat ini. E-money atau dompet digital seperti OVO, GoPay dan semacamnya itu sangat cocok memakai akad ijarah mausufah fi zimmah ini. Dan DSN MUI pun pada bulan Oktober 2016 sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya akad IMFZ ini. Baik, berikutnya pengertian akad IMFZ. Pertama beliau menjelaskan tentang ijarah dulu ya. Apa itu ijarah? Secara bahasa artinya ganti atau upah. Kemudian bisa juga diartikan menjadi penjualan manfaat dan seterusnya. Kemudian secara terminologi ijarah bla bla bla, saya kira itu bisa kalian lihat sendiri dari makalah ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan terlalu panjang supaya videonya nggak terlalu lama. Berikutnya masih tentang IMFZ. Di sini pengertiannya beliau tambahkan, kalau tadi pengertian ijarah saja. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang mausufah fi zimmahnya. Nah, di sini dalam konteks langsung ke contohnya. Misalnya Tuan A menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada si B. Tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo 2 bulan lagi. Artinya rumahnya itu belum existing gitu loh. Artinya rumahnya belum ada. Tapi si B karena dia ingin take dos bahasa Banjarnya ya, atau ingin mengkapling itu rumah untuk dia sewa, maka si B membayar terlebih dahulu dalam tempo 3 tahun misalnya dengan bayaran bulanan 2 juta. Nah, seperti inilah gambaran akad IMFZ ini. Berikutnya hukum IMFZ menurut para ulama mazhab. Di sini beliau sangat komprehensif ya. Berbagai macam pendapat ulama yang menyebutkan apa itu hukumnya, bagaimana teknis pembayarannya, apakah bayarnya di awal atau di akhir. Di sini saya jelaskan 2 slide aja ya. Nah, yang pertama ulama Malikiyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasiyah dan seterusnya, kitab Syarah Muntahal Irodat dan seterusnya berpendapat bahwa ujroh dalam akad IMFZ ini wajib dibayar di awal pada saat akad agar terhindar dari jual beli piutang dengan piutang. Kemudian ulama Syafi'iyah berpendapat dalam berbagai macam kitab di sini ya, bahwa ujroh dalam akad IMFZ ini wajib dibayar di awal. Jadi persis seperti akad salam di mana uang itu dibayar di awal, sedangkan barang sewa itu masih belakangan munculnya.
Berikutnya pada slide selanjutnya ada pendapat dari ulama Hanabilah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Kafi, Fikih Ibnu Hanbal, karya Ibnu Qudamah, dan seterusnya, disebutkan bahwa ada dua macam pembayaran. Pertama, ujroh boleh dibayar di akhir akad, jadi bukan di awal seperti akad salam tadi, atau ujrohnya boleh dibayar di muka. Jadi di sini beliau memberikan dua macam opsi, ya, boleh dibayar di awal, boleh dibayar di akhir. Nah, PowerPoint berikutnya itu masih tentang pendapat ulama. Ada Badr Al-Hasan Al-Qasimi, kemudian dari Ahmad Muhammad Mahmud Nasr, kemudian selanjutnya dari berbagai macam ahli fikih, dan seterusnya. Ini saya skip aja, kalian bisa baca sendiri. Pada intinya para ulama berbeda pendapat tentang IMFZ ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengatakan bayarnya di awal, ada yang mengatakan bayarnya di akhir. Tapi kalau kita di Indonesia sudah ada fatwa DSN-nya, maka berarti kita anggap IMFZ itu secara praktek boleh dilakukan. Nah, seperti itu saja ya. Baik, ini kita skip terus. Nah, lanjut ke slide kesekian tentang fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 tentang akad IMFZ. Jadi di sini Bapak Abdul Salam hanya mengambil saja dari akad dan beliau taruh di PowerPoint ya, mengenai poin-poin yang penting dalam akad tersebut. Pertama, dalam fatwa DSN ini tentang akad IMFZ diatur terkait ketentuan sebagai berikut. Akad IMFZ boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini. IMFZ berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus yang sesuai dengan tujuan akadnya, di mana ada pembelian sewa atau pembelian jasa yang dibayarkan di awal sedangkan jasanya belum ada, maupun akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak sejak akad dilangsungkan. Kemudian berikutnya ketentuan tentang manfaat barang atau pekerjaan ya. Manfaat dan pekerjaan dalam akad IMFZ ini harus pertama diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan. Yang kedua, dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum. Dan yang ketiga, sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya, karena barangnya ini belum ada, maka spesifikasi barang itu harus jelas dari awal. Supaya ketika barangnya sudah selesai datang gitu ya, atau sudah selesai dibangun, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal akad. Misalnya kalau dalam bentuk rumahnya seperti apa, ukurannya berapa, tipenya berapa, WC-nya taruh di mana, kamarnya berapa, dan berbagai macam spesifikasi lainnya, atapnya apa, lantainya apa, dan seterusnya ya. Yang kedua, barang itu dapat diserah terimakan secara hakiki maupun secara hukum. Pada intinya, barang dapat diserah terimakan. Maksudnya secara hukum itu apa? Maksudnya misalnya barangnya belum ada, tapi surat menyuratnya sudah ada. Nah, itu maksudnya secara hukum. Yang ketiga, barangnya harus yang halal ya maksudnya. Kemudian ketentuan lagi terkait barang sewa. Pertama, harus jelas dan terukur. Kedua, belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan karena barangnya belum ada gitu ya. Yang ketiga, pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa. Kemudian berikutnya, barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Artinya, kalau ternyata pada waktu yang ditentukan barangnya belum ada, ya mungkin delaynya nggak terlalu lama gitu ya. Dan si pembeli atau penyewa tidak terlalu lama menunggu barangnya itu ada. Berikutnya, para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa, dan apabila barang yang diterima tidak sesuai, maka penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati. Ya, pada artinya di sini perlindungan banyak kepada pihak yang telah membayar di awal ya, bahwa barangnya sudah harus sesuai dengan spesifikasi, kemudian waktu penyerahan barangnya sesuai dengan yang disepakati juga. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemberi sewa seperti itu. Berikutnya ketentuan tentang ujroh atau cara bayar gitu ya. Pertama, boleh dibayar dalam bentuk uang atau selain uang, silahkan. Yang kedua, jumlah ujroh dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi di awal sudah harus disepakati berapa biaya ujroh yang diperlukan atau biaya sewa yang diinginkan oleh pemberi sewa untuk barang yang ia sewakan ini. Kemudian berikutnya, ujroh boleh dibayar secara tunai,
tangguh atau bertahap. Kalau tadi misalnya bentuknya rumah ya, yang dia akan menyewa selama 3 tahun, tentu dia boleh membayar misalnya 6 bulan sekali atau bayarnya per bulan dan sebagainya. Yang pasti dia akan membayar di awal seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ketentuan terkait dengan uang muka dan jaminan. Jadi dalam akad IMZ ini juga boleh ada yang namanya urbun atau uang muka yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Jadi di sini posisinya mereka yang menyewa boleh menyerahkan uang muka dulu di awal yang besar gitu ya. Kemudian berikutnya boleh dia cicil sisa bayar sewanya. Kemudian uang muka juga dapat dijadikan ganti rugi apabila ternyata akadnya dibatalkan. Tiba-tiba di tengah-tengah akad barangnya belum selesai tapi si menyewa sudah memutuskan, aduh saya nggak jadi aja nih karena kelamaan misalnya, atau karena saya udah dapat rumah di tempat lain misalnya. Nah, maka uang muka tadi dapat dijadikan ganti rugi dan boleh diambil oleh si pemberi sewa kalau memang dibatalkan, asalkan ada dalam kesepakatannya gitu ya. Nah, kalau nggak ada berarti ya nggak boleh ya. Berikutnya, memberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila spesifikasi barang sewa dan jangka waktu tidak sesuai. Nah, ini juga harus dinyatakan dalam akad supaya jelas ya. Sanksinya seperti apa, apakah dalam bentuk denda atau bagaimana. Nah, itu juga harus jelas. Berikutnya, apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka harus dikembalikan kepada si penyewa. Kemudian berikutnya dalam akad IMFZ juga dibolehkan adanya jaminan sebagaimana akad-akad lainnya yang berurusan dengan perbankan syariah gitu ya. Baik secara hakiki maupun secara hukum. Secara hukum ya misalnya BPKB-nya disimpan, surat tanahnya disimpankan, kemudian SK pekerjaannya disimpankan. Itu yang maksudnya secara hukum dikuasai oleh pihak pemberi sewa. Baik, lanjut ya. Nah, berikutnya ada Fatwa DSN MUI nomor 102 tahun 2016 tentang penerapan akad IMZ pada produk PPR. Jadi tadi di awal memang saya berbicara tentang uang elektronik ya, tapi ada fatwa yang menyebutkan bahwa akad IMFZ ini bisa juga diterapkan pada produk PPR. Apa itu PPR? PPR adalah pembiayaan pemilikan rumah. Bahasa mudahnya PPR itu adalah KPR-nya syariah gitu ya. Nah, KPR itu kan konvensional, namanya juga KPR, kredit ya. Kredit perumahan rakyat itu konvensional. Sedangkan bahasa syariahnya adalah PPR atau pembiayaan pemilikan rumah yang sifatnya inden, artinya rumahnya belum ada gitu ya. Nah, PPR inden syariah merupakan produk pembiayaan bank syariah dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusuh atau apartemen secara inden menggunakan prinsip syariah dengan akad MMQ atau WMBT. Sampai sini sebenarnya saya agak bingung ya. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa akad yang dipakai adalah IMFZ, tapi ternyata berikutnya disebutkan bahwa memakai akad MMQ atau WMBT. Nah, ini yang benar yang mana sebenarnya? Dari sini saya menyimpulkan bahwa penggunaan akad IMFZ di perbankan ini cukup jelimet sebenarnya, dan mungkin jangan-jangan kurang relevan untuk dipakai dalam akad perbankan dan lebih cocok untuk uang elektronik, sama seperti MMQ yang mungkin lebih cocok bagi lembaga financing atau pembiayaan syariah seperti itu ya. Berikutnya, ketentuan terkait manfaat barang. Manfaat harus berupa dapat diketahui spesifikasinya, manfaat harus bisa diserah terimakan, kemudian jangka waktunya sudah manfaatnya harus sesuai syariah, bukan manfaat yang haram, dan manfaatnya dapat dicapai melalui akad IMFZ. Berikutnya tentang barang sewanya, harus terukur spesifikasinya masih sama ya seperti fatwa sebelumnya. Kemudian barang sewanya belum menjadi milik pemberi sewa karena barangnya belum ada. Ketersediaan barang wajib diketahui dengan jelas, serta sebagian barang sudah wujud pada saat akad dilakukan. Jadi di sini sedikit perbedaan dari fatwa sebelumnya. Di sini beliau DSN meminta agar sebagian dari barang sewa itu sudah existing pada saat akad dilakukan. Ya minimal maksudnya kalau bentuknya rumah, tanahnya udah ada gitu ya, udah tersedia, tinggal dibikin aja. Atau misalnya fondasinya sudah ada,
dan semacamnya lah. Artinya ada minimal yang sudah existing pada saat akan dilakukan. Kemudian wujudnya juga harus jelas, siap dibangun, milik pemberi sewa atau pengembang yang bekerja sama dengan pemberi sewa, pihak ketiga maksudnya ya, dan bebas dari sengketa. Bebas sengketa ini hubungannya dengan tanah ya, karena tanah yang berlapis itu umumnya sangat sering disengketakan, dan ini Bank Syariah nggak mau seperti itu. Terakhir, pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa. Jadi kurang lebih, tapi ada perbedaan di nomor yang ketiga dan keempat ya. Berikutnya, para pihak harus meyakini bahwa barang sewa dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa, dan apabila pemberi sewa tidak sesuai menyerahkan barangnya spesifikasinya yang disepakati, maka si penyewa berhak pertama melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi, atau membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang diserahkannya. Jadi aturan yang ada di sini kurang lebih juga masih sama dengan fatwa nomor 101 yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Kemudian ketentuan terkait dengan upah atau ujrohnya atau uang sewanya ya, masih boleh berbentuk uang atau selain uang. Kemudian kalau ada perubahan itu harus ada kesepakatan, ujroh boleh dibayar tunai atau secara tangguh atau secara bertahap. Kemudian ujroh yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa. Ya, pada intinya ujroh atau upah atau biaya sewa itu boleh dibayarkan secara tangguh, boleh ada uang muka di dalamnya. Kemudian kalau akadnya sudah selesai dan dia ternyata masih bayar ya, itu harusnya dikembalikan sih kepada si penyewa. Berikutnya ketentuan tentang uang muka dan jaminan masih sama ya, bahwa uang muka itu boleh, kemudian uang muka dapat dijadikan ganti rugi kalau dia membatalkan akad. Kemudian kalau jumlah uang mukanya lebih besar dari kerugian harus dikembalikan, dan dibolehkan adanya jaminan. Masih sama dengan fatwa nomor 101. Nah, itu telah selesai presentasi dari Bapak Abdul Salam ya. Nah, berikutnya yang lebih masuk kepada kita, yang lebih kita kenal, yang lebih sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah tentang uang elektroniknya. Jadi bagaimana penerapan akad IMFZ itu dalam uang elektronik. Nah, berikut adalah presentasi dari Bapak Ahmad Ifham Solihin. Ini nanti linknya juga saya taruh di deskripsi, mengenai alternatif akad untuk uang elektronik. Jadi beliau menyebutkan ada berbagai macam akad yang bisa dipakai dalam uang elektronik ini, dan salah satunya adalah IMFZ, akad nomor 9. Berarti ada 8 akad lainnya atau mungkin lebih yang bisa dipakai untuk akad uang elektronik ini. Baik, di sini beliau menyebutkan pertama halal dilakukan ya, karena tidak ada yang mengharamkan penggunaan akad IMFZ dalam uang elektronik. Kemudian yang kedua, apabila uang elektronik memakai akad IMFZ maka berlaku hukum jual beli. Objeknya adalah manfaat dan disesuaikan dengan manfaat yang dijual. Kemudian konsekuensi berikutnya, boleh ada janji, cashback, diskon, promo, dan sejenisnya. Boleh juga ada biaya-biaya yang sesuai dengan syariah. Kemudian letak akad ijarohnya terletak pada saat si pemakai aplikasi gitu ya melakukan top up saldo. Jadi ketika kita mengisi saldo OVO kita atau GoPay kita atau uang elektronik lainnya, itu kita dianggap membayar ujroh di awal gitu ya, membayar ujroh di awal. Sedangkan barang sewa atau manfaat yang kita dapatkan akan kita peroleh ketika kita memencet tombol beli atau pesan melalui aplikasi OVO dan GoPay tadi, seperti itu. Kemudian dalam akad IMFZ ini boleh ada selisih antara harga dengan dibayarkan dengan jumlah saldo. Misalnya Anda mengisi saldonya 100.000, OVO meminta 102.000 bayarnya. Jadi 2.000 itu adalah keuntungannya OVO. Itu boleh. Sama seperti GoPay dan sebagainya. Karena ada model seperti ini, maka diperbolehkan konsekuensinya OVO, GoPay dan sebagainya itu diperbolehkan menjanjikan cashback, diskon dan sebagainya ya. Kesimpulannya, jika akad antara pengguna dan penerbit e-money dianggap ijarah mausufah fi zimmah,
maka yang pertama tentu tidak ada riba pada transaksi tersebut. Yang kedua juga tidak ada riba kalau ada diskon, promo, dan cashback. Kemudian masih bisa e-branding atau co-branding dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi sangat cocok akad IMFZ ini dipakai dalam uang elektronik. Pada prakteknya, pertama si pemakai aplikasi men-top up dan dianggap untuk membayar ujroh gitu ya. Berikutnya barang atau manfaat akan dia dapatkan ketika dia mulai membeli barang seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai akad IMFZ pada uang elektronik maupun pada produk pemilikan rumah. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.